Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bersama Ustazah Ika. Kita akan belajar bersama-sama di sini dalam pelajaran PAI. Beberapa hari yang lalu kalian sudah belajar pelajaran IPS. Di sana dibahas tentang bumi. Bagaimana bentuk daratan, bagaimana luasnya lautan, bagaimana indahnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tahukah kalian anak-anakku bahwasanya bumi kita akan berhenti berputar? Di pelajaran PAI kita kali ini yang akan kita pelajari adalah yang pertama, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, pembagian hari akhir. Yang ketiga, tanda-tanda hari akhir. Yang keempat, tahapan-tahapan pembagian hari akhir. Dan yang kelima adalah hikmah kita beriman kepada hari akhir. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya dan semua makhluk yang ada di dalamnya pun akan binasa atau mati. Sedangkan iman kepada hari akhir yaitu artinya percaya, yakin bahwasanya hari akhir atau hari kiamat benar-benar ada, akan datang, dan pasti terjadi. Kapan datangnya hari akhir atau hari kiamat? Tidak ada yang tahu. Bahkan sekalipun Rasulullah Muhammad SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari akhir. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan terjadinya hari akhir. Di antaranya Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, Al-Zalzalah atau guncangan yang dahsyat, Al-Haqqah, An-Naba, berita besar, dan lain sebagainya. Mari kita lihat bersama-sama surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? نَارٌ حَامِيَةٌ. Yaitu api yang sangat panas. Dalam surat Al-Qari'ah tadi digambarkan bahwasanya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia seperti laron-laron yang berterbaran. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti kapas yang berhamburan. Kalian tahu anak-anak kapas? Kapas sangat ringan. Padahal yang kita ketahui sekarang gunung-gunung itu sangatlah kokoh, sangatlah besar. Tetapi pada hari kiamat dia akan bertebaran seperti kapas. Pada hari kiamat nanti
bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Laut pun akan meluap. Sedang langit yang kita ketahui kokoh, dia akan runtuh dan seluruh benda-benda langit akan berjatuhan menjatuhi bumi kita. Pembahasan yang kedua yaitu pembagian hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau besar. Kiamat sughra atau kiamat kecil ini contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, dan bencana-bencana alam yang lainnya. Sedang yang kedua adalah kiamat kubro atau besar. Ini adalah rusaknya seluruh alam semesta beserta isinya dalam waktu yang bersamaan dan serempak. Untuk selanjutnya, tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita beberapa tanda-tanda datangnya hari kiamat dan dibagi menjadi dua. Tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat atau kiamat sughra, dan tanda-tanda besar menjelang hari kiamat atau kiamat kubro. Untuk tanda-tanda kecil menjelang hari kiamat atau kiamat sughra antara lain banyaknya musibah seperti gempa bumi dan bencana alam lainnya. Kemudian kebodohan terhadap agama serta ilmu agama yang dianggap tidak penting. Maksiat di mana-mana dan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Untuk tanda-tanda besar menjelang hari kiamat, kita simak yuk video berikut ini. 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kata beliau, amblasnya bumi di belahan timur yang pertama, terjadi gempa besar. Sebagian ulama hadis mengatakan bagian Asia, di mana Allahu alam. Tapi ini tanda-tanda kiamat besar akan terjadi nanti. Kemudian terjadi lagi longsor bumi di belahan barat. Sisi barat bumi kita tahu wilayah Afrika dan seterusnya. Kemudian amblasnya bumi di Jazirah Arab. Lalu kata Nabi SAW, kabut yang menutupi bumi ini. Kemudian ada Dajjal. Jadi kabut itu dihitung dalam hadis ini yang keempat. Dajjal yang kelima. Kemudian yang keenam binatang melata. Yang ketujuh keluarnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang kedelapan matahari terbit dari tempat terbenamnya. Yang kesembilan keluarnya api dari perut kota Aden yang menghalau manusia. Sulit, manusia tidak bisa melalui Jazirah Arab. Kemudian yang ke-10 turunnya Isa putra Maryam.
Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perjalanan hari akhir. Yang pertama dimulai di alam barzah atau alam kubur, di mana sebagian besar umat manusia sebelum terjadinya hari akhir sudah wafat dan berada di dalam alam barzah. Oleh sebab itu, alam barzah merupakan tahapan pertama di hari akhir. Yang kedua yaitu kejadian hari kiamat tersebut, di mana malaikat Israfil melakukan tugasnya yaitu meniupkan sangkakala. Tahapan yang selanjutnya yaitu Yaumul Bats atau hari kebangkitan. Yaumul Bats adalah hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Hal ini terjadi ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua. Kemudian tahapan yang keempat, Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan. Setelah dibangkitkan, manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu, jarak kepala manusia dengan matahari sangatlah dekat. Tahapan selanjutnya ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Setelah tadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka tahapan selanjutnya adalah perhitungan, menghitung amalan apa saja yang dikerjakan manusia selama hidupnya. Kemudian ada Yaumul Mizan, hari penimbangan. Di sini manusia akan ditimbang manakah yang lebih berat perbuatannya. Kemudian ada juga Yaumul Fasl, hari pemisah, memisah antara yang baik dan yang buruk. Kemudian ada juga Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pembalasan kemanakah manusia akan bermuara, ke surga atau ke neraka. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama, kita akan semakin bertambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak akan menunda-nunda berbuat kebaikan. Contohnya, ketika waktu azan tiba, jangan ditunda-tunda untuk waktunya sholat. Kemudian ketika ada orang lain butuh bantuan, sebaiknya segera kita membantu mereka. Tilawah, qiyamul lail, dan sebagainya. Ayo anak-anak, jangan ditunda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa menjadi bekal untuk perjalanan hidup kita di hari nanti. Nah anak-anakku, untuk penugasannya adalah hari ini kalian merangkum apa yang menjadi pembelajaran kita di video ini. Kemudian rangkumannya adalah minimal 2 halaman. Kemudian tidak usah difotokan karena akan kita bahas di pertemuan pekan depan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.